warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Salsabila dengan NIM 1903311000081 dari program studi Agribisnis kelas C dengan mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis tata niaga pendekatan SCP atau perilaku dan kinerja pasar. Pendekatan SCP. Pendekatan SCP ini merupakan keseluruhan kajian yang menganalisis keseluruhan sistem dari aspek makro, mulai dari pendekatan fungsi, pendekatan kelembagaan, pengolah atau pabrikan, dan organisasi fasilitas yang terlibat dalam sistem pemasaran. Jadi pada dasarnya, SCP merupakan salah satu strategi bisnis pada suatu perusahaan melalui strategi pemasaran yaitu price, place, product, dan promotion untuk mengidentifikasi segmen pasar serta memilih pasar sasaran, preferensi konsumen untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan juga keuntungannya. Model SCP ini ada 3, yang pertama yaitu struktur pasar atau market share, yang kedua yaitu perilaku pasar atau market conduct, yang ketiga yaitu kinerja pasar atau market performance. Di sini studi kasus yang saya ambil dari jurnal atau artikel ilmiah berjudul Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai Merah di Kecamatan Huluhan, Kabupaten Jember. Untuk jurnal pembandingnya, saya mengambil dengan judul Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana struktur pasar komoditas cabai di Kecamatan Huluhan, Kabupaten Jember. Yang kedua yaitu bagaimana perilaku pasar komoditas cabai di Kecamatan Huluhan, Kabupaten Jember. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kinerja pasar komoditas cabai di Kecamatan Huluhan, Kabupaten Jember. Untuk jurnal pembandingnya, rumusan masalahnya sama dengan jurnal yang pertama, tetapi pada daerah yang dituju. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui struktur pasar komoditas cabai di Kecamatan Huluhan, Kabupaten Jember. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perilaku pasar komoditas cabai di Kecamatan Huluhan, Kabupaten Jember. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kinerja pasar komoditas cabai di Kecamatan Huluhan, Kabupaten Jember. Untuk jurnal pembandingnya, tujuan penelitiannya itu sama dengan jurnal yang pertama, tetapi daerah yang dituju itu sesuai dengan daerah yang akan diteliti. Hasil dan pembahasan struktur pasar untuk jurnal pertama berdasarkan hasil penelitian diperoleh 2 macam rantai pemasaran. Saluran yang pertama terdiri dari petani, pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang pengecer, dan konsumen tingkat akhir. Saluran yang kedua terdiri dari pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang besar yang juga sebagai pedagang antar kota, pedagang pengecer, dan juga konsumen tingkat akhir. Untuk jurnal pembandingnya, terdapat 3 jenis saluran pemasaran cabai pada petani di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Saluran pemasaran pertama terdiri dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan juga konsumen tingkat akhir. Saluran yang kedua terdiri dari petani, pedagang pengumpul atau antar kota, pedagang pengecer di kota, dan juga konsumen tingkat akhir. Sedangkan saluran pemasaran yang ketiga terdiri dari petani, pedagang pengumpul atau antar pulau, supplier, dan juga hotel. Pada jurnal pertama, struktur pasar dalam penelitian tersebut menunjukkan pasar oligopsoni, yaitu sistem pemasaran di mana terdapat banyak penjual, tetapi hanya terdapat sedikit pembeli. Dari keadaan umum, struktur pasar pertanian yang tergambar di daerah penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa struktur pasarnya berada dalam pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pemasaran cabai merah tersebut, terdapat 3 lembaga pemasaran, yaitu pedagang pengumpul desa, pedagang besar, dan pedagang antar kota. Nah, dalam pemasaran cabai merah tidak terdapat diferensiasi produk. Hambatan dalam keluar masuk pasar terdiri dari karakteristik produk yang mudah rusak atau busuk, kemudian pendistribusian dan terbatasnya ketersediaan cabai, serta persaingan antar pedagang. Karena termasuk dalam pasar oligopsoni, maka berimplikasi pada petani yang tidak bisa menentukan harga jual cabai merah mereka. Harga cenderung ditentukan oleh pembeli ataupun oleh pasar.
Dalam struktur pasar ini, pedagang lebih menguasai informasi mengenai harga, biaya, dan kondisi pasar jika dibandingkan dengan petani. Sedangkan pada jurnal pembanding, struktur pasar pada penelitian tersebut menunjukkan pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli, dikarenakan hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Lembaga-lembaga yang terlibat adalah pedagang pengumpul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang pengecer. Lembaga tersebut terdiri dari 1 orang pedagang pengepul, juga sekaligus berperan sebagai pedagang antar kota dan antar pulau, serta 2 orang pedagang pengecer. Dalam pemasaran ini, tidak terdapat diferensiasi produk cabai. Hambatannya yaitu keluar atau masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Perubahan harga cabai yang terjadi pada pasar di Kintamani ini disalurkan juga ke pasar-pasar yang lain di berbagai daerah sebagai tujuan pendistribusian, sehingga aktivitas perdagangan yang terjadi antara 2 pasar atau lebih memiliki korelasi harga. Untuk perilaku pasar pada jurnal pertama, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa pemasaran cabai merah dilakukan sebagai fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran di sini dapat diartikan sebagai proses jual beli cabai dan dilakukan secara langsung setelah panen. Sedangkan fungsi fisik dapat diartikan sebagai fungsi pengangkutan cabai merah dari tempat panen sampai di gudang atau tempat penyimpanan sebelum cabai tersebut dipasarkan, baik di dalam kota maupun keluar kota. Sedangkan fungsi fasilitas meliputi sortasi, grading, dan pengemasan. Hal tersebut dilakukan dengan pengelompokan cabai merah berdasarkan kualitasnya guna memudahkan pemasaran dan dapat dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan kerusakan cabai merah hingga sampai ke tujuan. Sedangkan untuk strategi harga ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dengan strategi menambahkan keuntungan atau menambahkan nilai di atas biaya produksi. Tetapi pedagang pengumpul rata-rata tidak menyetujuinya dan terjadi tawar-menawar antara petani dengan pedagang hingga terjadi kesepakatan. Kesepakatan harga biasanya didominasi oleh pedagang pengumpul. Kemudian untuk strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas vertikal yang berasal dari produsen ke konsumen melalui lembaga-lembaga pemasaran. Sedangkan pada jurnal pembanding, analisis perilaku pasar pada penelitian ini meliputi praktik pertukaran atau fungsi pemasaran, strategi harga, strategi produk, penggunaan informasi, dan kerjasama. Berdasarkan penelitian, praktik pertukaran atau fungsi pemasaran dilakukan oleh lembaga pemasaran, yaitu fungsi pertukaran berupa jual beli cabai, yang fungsi pertukaran berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran. Sedangkan fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat pergudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau. Sedangkan fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya untuk memudahkan penjualan yang bertujuan meminimalkan risiko kerusakan pada cabai hingga sampai pada tempat tujuan. Yang selanjutnya yaitu strategi harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Meskipun demikian, pedagang pengepul tidak menyetujuinya begitu saja. Setelah ada harga, terjadi tawar-menawar antara petani dengan pedagang pengepul sampai terjadi kesepakatan harga. Yang selanjutnya yaitu strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas yang berasal dari bawah atau produsen menuju ke arah atas atau konsumen melalui lembaga pemasaran disebut aktivitas vertikal. Informasi yang digunakan meliputi informasi statistik seperti siapa yang melakukan aktivitas pemasaran tersebut, yaitu
petani cabai sebagai produsen dan lembaga pemasaran seperti pedagang pengepul atau antar kota atau antar pulau serta pedagang pengecer. Nah, untuk kerjasama yang dilakukan hanya terjadi antara petani dengan pedagang pengepul karena ada keterikatan. Kesepakatan antara keduanya menyebabkan adanya keterikatan pada petani cabai dengan pedagang pengepul. Tetapi pedagang pengepul bukanlah pihak yang membiayai atau memberikan modal kepada para petani sehingga kerjasama yang dilakukan murni karena keterikatan perjanjian bukan karena keterikatan pembagian hasil. Yang selanjutnya yaitu kinerja pasar. Pada jurnal pertama, kinerja pasar meliputi margin pemasaran, farmer share. Lembaga-lembaga pemasaran yang terkait dalam penelitian jurnal pertama ini yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar yang juga sebagai pedagang antar kota, dan pedagang pengecer. Untuk besarnya margin pemasaran pada rantai pemasaran pertama lebih kecil dibanding pada rantai pemasaran kedua. Hal tersebut terjadi karena rantai pemasaran kedua lebih panjang dibandingkan rantai pemasaran pertama. Yang juga dapat diartikan bahwa rantai pemasaran pertama lebih efisien dibandingkan rantai pemasaran kedua. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran pertama yaitu 15,62% dan saluran pemasaran kedua yaitu 10,64%. Farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pemasaran belum berjalan efisien karena bagian yang diterima petani terlalu kecil dibanding harga yang dibayarkan oleh konsumen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa harga beli di tingkat produsen terlalu murah jika dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen terakhir. Tidak efisiennya pemasaran cabai merah juga dapat dilihat dari biaya pemasaran lebih tinggi dibanding harga produk yang dipasarkan. Sedangkan pada jurnal pembanding, kinerja pasar pada penelitian ini meliputi margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran. Dalam hal ini, penyesuaian dilakukan oleh lembaga pemasaran yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang pengepul yang sekaligus bertindak sebagai pedagang antar kota dan pedagang antar pulau. Pada struktur pasar monopsoni karena hanya terdapat satu orang pembeli, yaitu pedagang pengepul dari banyak penjual yaitu petani. Terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dan keuntungan oleh lembaga yang diterima pemasaran sebagai penyalur dalam mendistribusikan cabai dari produsen ke konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diterima oleh masing-masing lembaga pemasaran berbeda-beda. Farmer share menunjukkan besarnya bagian harga yang diterima oleh petani terhadap harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Margin pemasaran pada saluran pemasaran pertama adalah 3.000 per kilogram. Sedangkan pada saluran pemasaran kedua sebesar 5.000 per kilogram. Dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 15.000 per kilogram. Besarnya farmer share pada saluran pemasaran pertama yaitu 86,96%, saluran pemasaran kedua yaitu 80,00%, dan sedangkan pada saluran pemasaran ketiga yaitu 57,14%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran pertama sebesar 3,38%, pada saluran pemasaran kedua sebesar 7,15%, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 8,32%. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran pertama sebesar 1.222 per kilogram, pada saluran pemasaran kedua sebesar 1.400 per kilogram, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 6.339 per kilogram. Pemasaran akan semakin efisien apabila biaya pemasaran lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan. Selain itu, margin pemasaran yang tidak terlalu tinggi juga menjadi faktor dari besarnya nilai efisiensi pada kegiatan pemasaran. Kesimpulan analisis perhitungan yang digunakan untuk meneliti kinerja pasar cabai di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, yaitu pada masing-masing saluran pemasaran cabai dalam penelitian ini, baik saluran pemasaran pertama, kedua, dan ketiga, menunjukkan bahwa pemasaran cabai sudah efisien.
sebab biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan cabai lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan dan margin pemasaran di setiap saluran tidak terlalu besar perbedaannya. Nilai margin pemasaran berpengaruh terhadap nilai farmer share dan efisiensi pemasaran. Semakin rendah margin pemasaran, maka nilai farmer share semakin tinggi dan nilai efisiensi makin kecil. Untuk kesimpulan pada jurnal pertama, yang pertama yaitu struktur pasar pada pemasaran cabai merah di Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember adalah pasar oligopsoni. Yang kedua yaitu perilaku pasar pada pemasaran cabai merah di Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember berfungsi sebagai pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Yang ketiga yaitu berdasarkan analisis margin pemasaran dan farmer share, dapat dikatakan bahwa pemasaran cabai merah di Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember belum efisien. Sedangkan untuk kesimpulan pada jurnal pembanding yaitu dari hasil penelitian pada pasar di Desa Bayu Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dapat disimpulkan bahwa struktur pasar cabai adalah pasar persaingan tidak sempurna berbentuk duopoli. Perilaku pasar cabai berpengaruh terhadap corak pasar persaingan tidak sempurna, dan kinerja pasar yang diukur berdasarkan analisis margin pemasaran, farmer share, dan efisiensi pemasaran sudah baik dan dapat dikatakan efisien. Untuk saran pada jurnal pertama, seharusnya petani cabai merah memperkuat kelembagaan dalam upaya memperkuat posisi tawarnya untuk mengatasi tekanan harga dari pedagang pengumpul tingkat desa. Sedangkan untuk saran pada jurnal pembanding, yaitu sebaiknya petani cabai melakukan penguatan lembaga dalam upaya memperkuat posisi tawarnya untuk mengatasi tekanan harga yang dilakukan oleh pedagang pengepul sebagai pembeli. Yang kedua yaitu lembaga pemasaran hendaknya dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik sehingga memudahkan akses pasar dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang ketiga yaitu pihak pengelola pasar diharapkan dapat memberikan informasi pasar secara terperinci sehingga seluruh pihak dapat mengetahui informasi terbaru yang berkaitan dengan perilaku pasar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.